Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Axel Gentala Zafif dari kelas 12 TKJ. Ingin sedikit menjelaskan bagaimana cara men-setting router board dari Mikrotik ya. Jadi kebetulan di video ini saya memakai tipe router board RB941 strip 2ND. Ya, bila mana kalian membeli router board tersebut, ya, itu tidak bisa langsung dipakai ya, tidak bisa langsung dicolok. Walaupun portnya sudah sesuai, itu tidak bisa langsung koneksi ke internet gitu. Jadi emang harus ada beberapa settingan yang harus disetting terlebih dahulu. Oke. Makanya di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara men-setting tersebut. Oke, selanjutnya sebelum kita men-setting di aplikasi Winbox ya. Saya menggunakan aplikasi Winbox untuk men-setting. Saya akan memperlihatkan Anda sekalian bagaimana tampak dekat dari router tersebut dan apa saja yang kalian butuhkan untuk men-setting router ini. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Oke, jadi ini penampakan dekatnya ya dari router RB941 strip 2ND. Oke, seperti ini. Kebetulan saya hanya mendapatkan kabel power dan routernya saja dari dalam kemasan. Oke. Lalu yang kita butuhkan apalagi selanjutnya kita membutuhkan kabel LAN ya. Kabel LAN seperti ini yang sudah dikerimping. Oke. Cukup kabel straight saja karena kita tidak menggunakan device yang sama. Lalu ini kabel LAN yang dari ISP saya ya, jadi dekat tembok ke atas itu ya, jadi ini dari Internet Service Provider. Kebetulan saya memakai First Media, jadi ini kabelnya. Oke ya, jadi butuh dua kabel saja. Oke, kebetulan di sini saya memakai PC dan kebetulan webcam saya menjadi ya, HP saya menjadi webcam. Jadi saya tambahkan adalah switch sini ya. Sini saya menggunakan switch 24 port. Bagi kalian yang belum ada atau tidak punya, tidak apa-apa, tidak usah. Kalian hanya butuh ini saja. Butuh dua kabel ini ya, yang dari internet ISP kalian, dan satu lagi untuk masuk ke port LAN ini ya, untuk men-setting di Winbox. Tapi kebetulan saya nanti device untuk mengetesnya dipakai untuk merekam muka saya, jadi mau tidak mau saya memakai switch gitu. Karena kebetulan laptop saya yang ini driver wifi nya rusak atau tidak ada ya, jadi hanya tersedia dalam hanya tersedia pakai LAN saja koneksinya gitu. Makanya saya nambahkan switch gitu. Bagi kalian yang belum ada switch tidak apa-apa. Oke, sekali lagi hanya dua kabel ini saja cukup. Yang satu dari ISP, yang satu lagi untuk men-setting di PC. Oke, siap. Kembali ke laptop. Oke, tadi ada yang kelupaan ya, mohon maaf. Saya lupa menjelaskan apa saja kegunaan port-port di sini ya. Oke, yang pertama di sini ada port power ya, seperti namanya power untuk menyalakan router ini. Lalu kita geser ke sebelahnya ada port res garis miring WPS. Oke. Itu kita hiraukan saja karena kita tidak memakainya. Lalu ada LED user sama LED power. Lalu ke sebelahnya kita ada di sini ada port internet. Nah, port internet ini nantinya akan masuk port internet ini akan nanti dimasukkan yang dari jalur ISP kalian ya. Yang kabel ini yang dari rumah atau kantor kalian. Nanti saya praktekkan langsung saja. Ini kita akan masukkan ke jalur yang port yang internet. Sudah masuk ke port yang internet. Nah, berikutnya yang akan ke PC atau ke switch saya ya,
kalau dari kalian akan ke PC itu masuk ke port sebelahnya ya, yang ada tulisan LAN. Oke, jadi seperti ini ya. Nanti penampakannya akan seperti ini. Yang di kiri, yang kabel biru ini adalah dari ISP kalian. Yang sebelahnya adalah ke PC untuk disetting. Oke. Kalau saya ke switch dulu, baru nanti ke PC ini. Oke, siap. Oke, langsung saja kita setting di aplikasi Winbox di dalam PC ya. Oke, pertama-tama silahkan kalian cek terlebih dahulu apakah sudah terkoneksi dengan benar atau belum ya routernya. Di bawah sini silahkan kalian klik logo WiFi jika Anda menggunakan WiFi, dan logo kabel LAN jika Anda menggunakan koneksi LAN. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini hanya ada WiFi ya, jadi belum terkoneksi dengan benar. Oke, emang karena belum saya colokin. Sebentar, saya akan colokin terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terdeteksi ya, tapi masih identifying. Kita tunggu saja sebentar. Nah, sudah. Di sini tertulis unidentified network, no internet. Oke, di sini jangan panik dulu ya, karena memang belum disetting. Oke, langsung saja buka aplikasi Winbox. Nah, ini tampilan utama jika kalian membuka aplikasi Winbox. Oke, di sini kalian langsung lihat di sini ada tulisan neighbors ya. Kalian pencet saja. Nah, langsung ada keluar router boardnya ya. Jika tidak keluar silahkan di refresh saja, mungkin butuh waktu. Di sini bebas kalian pilih yang mana saja karena memang sama. Ya yang mana saja. Lalu klik ini biarkan saja, password tidak perlu. Lalu klik connect ya, jangan connect to Romon. Lalu klik connect, karena kalau connect to Romon tuh nanti nggak bisa. Intinya langsung connect. Nah, ini adalah tampilan utama kalian ya. Nah, jika router kalian masih kosong atau belum dikonfigurasi, ini tampilan utamanya seperti ini. Pertama-tama kita akan menambahkan DHCP client ya. Oke, ke menu IP lalu DHCP client. DHCP client ini berfungsi sebagai penerima ya, namanya client penerima sinyal masuknya internet ya, dari port internet tadi ya, kita terima dengan DHCP client ini. Oke, silakan kalian bisa klik tanda tambah di sini. Oke, nah di sini interface ada di menu DHCP ada pilihan interface. Silakan kalian klik. Di sini ada beberapa port ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Ada 4 port di sini dan 1 WLAN ini untuk access point ya. Silakan kalian pilih yang address 1 ya. Itu port internetnya. Lalu apply, oke. Oke, di sini terlihat ya sudah terdaftar di list. Statusnya masih requesting. Silakan kalian tunggu saja sampai sudah bound. Nah, oke, sudah bound di sini ya. Sudah bound, lalu kalian pergi ke menu IP lalu address untuk menambahkan IP address yang dari port LAN-nya ya, karena ini kan untuk IP address dari ISP-nya sudah tadi yang pakai DHCP client. Sekarang kita tambahkan manual untuk yang dari port LAN ya, port kedua. Oke. Oh ya, sebelumnya silahkan buka settingan internet kalian ya, atau bisa ikuti langkah berikut ini. Di logo WiFi ini kalian klik kanan, lalu open network and internet settings. Oke, sudah tampil. Lalu kalian pergi ke change adapter options. Oke, sebentar, munculnya di layar kiri. Nah, oke, di sini ada beberapa driver saya ya. Kalian pilih driver yang
kalian ini ya, kalian colok ke routernya. Seperti saya yang Ethernet. Kalian klik 2 kali, muncul seperti ini, lalu properties. Oke, lalu di sini kalian pilih yang Internet Protocol version 4 ya, yang ini nih. Klik 2 kali. Nah, tampilan utama default kalian tuh biasanya seperti ini. Ya, yang atas nih, obtain an IP address automatically. Cuma di video kali ini kita akan mengubahnya menjadi static ya, atau manual. Jadi silakan pilih yang bawah, use the following IP address. Oke, lalu kita masukkan IP address-nya. Sebenarnya IP address ini terserah kalian mau apa saja. Cuma diusahakan jangan sama dengan device yang lainnya agar tidak bentrok. Oke. Saya akan mencontohkan seperti 92.168, kita pakai 100 saja. 102. Oke, kenapa 2? Karena 100.1 akan kita gunakan sebagai gateway ya. Di sini nih, default gateway. Subnet mask normal seperti biasa 255 3 kali titik 0. Default gateway-nya 100.1. Oke. Begitu pula dengan DNS ya. DNS di sini untuk tampilan defaultnya seperti ini bakal automatic. Cuma dalam video kali ini kita ubah menjadi manual ya. Kita masukkan ini 888 ini DNS punya Google. Oke. Kita langsung oke saja. Jika muncul peringatan seperti ini, silakan yes. Oke, lalu oke. Nah, sudah siap ya untuk driver Ethernet Anda. Ini silakan di close saja, di close. Kita balik ke Winbox lagi ya. Oke, di Winbox ini jika sudah settingan tadi sudah betul ya. Oh iya, ada yang kelupaan juga, jangan lupa firewall Anda jika masih hidup silakan dimatikan terlebih dahulu. Oke, jika sudah, di menu ini kan tadi menu address ya, dimasuk ke IP lalu address, nanti akan tampil munculan seperti ini. Silakan klik logo plus ya, logo plus, lalu nah di sini interface-nya kalian pilih dulu Ether 2. Nah, address silakan masukkan IP address yang tadi kalian masukin tuh ke settingan driver Ethernet kalian ya. Saya 192.168.100.1/24. Oke, kenapa /1/24? Karena ini untuk mewakilkan kelompok jaringan ya. Jadi bila mana kalian apply, nah di sini networknya akan berubah menjadi 100.0. Jadi 100.2 sampai 100.254 itu akan terbridge ke sini ya, ke kelompok Ether 2 ini. Oke, sudah di-apply, lalu oke. Oke, jika sudah ditambahkan Ether 2-nya, saya akan tambahkan lagi untuk interface yang access point ya, untuk IP Wi-Fi-nya. Nah, disarankan untuk berbeda dengan IP Ether 2 dan Ether 1. Oke, di sini contoh saya menggunakan 968.200.1/24 ya, jangan lupa ya, karena ini untuk mewakilkan beda ya dengan port Ether sama Wi-Fi-nya ini beda, jadi harus beda kelompok juga. Tuh. Cuma kalau pakai 100 lagi bakal bentrok dan tidak bisa. Oke, intinya seperti itu. Nah, di sini terlihat masih merah karena belum diaktifasi ya. Fitur Wi-Fi-nya belum diaktifasi. Untuk mengaktifkannya, kalian bisa pergi ke menu wireless. Oke, terlihat sini wireless. Nah, lalu silakan kalian klik yang ini, yang WLAN 1. Lalu klik yang logo checklist di sini. Nah, jika sudah hijau anak panahnya, berarti sudah aktif. Lalu silakan kalian klik 2 kali di sininya nih, di WLAN 1. Nah, akan muncul menu seperti ini. Oke, menu seperti ini, wireless.
Pertama-tama yang harus kalian ubah adalah modenya. Modenya dari station kita akan ubah menjadi AP bridge, ya, access point bridge. Oke, lalu band juga silakan dirubah menjadi yang tadinya BG saja, harus menjadi BGN ya. Karena itu lebih bagus sinyalnya. Oke. Channel width biarin aja, frekuensi biarkan. Nah, SSID ini silahkan ganti sesuai yang kalian mau. SSID ini adalah nanti nama access point-nya, nama wifi-nya yang terlihat gitu. Kita biarkan saja MikroTik kali ya. Oke, security profile default biarkan saja. Jika Anda ingin menambahkan password ya, silakan Anda tambahkan di sini nih. Di menu wireless tadi ke security profile, lalu kalian tambahkan ini. Bisa kalian setting sendiri di sini. Ya, modenya mau dynamic keys atau yang lain gitu. Cuma untuk kali ini kita tidak menggunakan security profile. Oke. Selebihnya biarkan saja ya. Yang diganti cuman mode, band, lalu sama SSID jika kalian mau. Oke, silakan apply. Nah, di bawah ini sudah berubah menjadi running AP ya, yang tadinya station menjadi running AP. Sudah di apply lalu oke. Ini boleh kalian tutup saja. Oke. Jika sudah ya, sudah masuk dalam mode wireless, silakan Anda pergi ke DNS ya, di IP DNS. Mode ini kita tidak perlu mengotak-atik banyak, hanya perlu mencentang bagian ini saja. Allow remote request. Kalian cukup centang lalu apply oke. Biasakan jika sudah men-setting, jika sudah mengubah settingan, biasakan apply dulu baru oke. Oke. IP kita cek lagi, IP address sudah, ini tidak perlu. Client juga sudah tadi kan. DNS sudah. Habis DNS kita masuk ke firewall. Oke. Sudah firewall, lalu pertama masuk ke NAT terlebih dahulu. Masuk ke NAT, lalu silahkan tambahkan. Oke. Di sini kalian pergi ke general, lalu out interface yang ini. Oke, kalian pilih ke header 1. Sudah header 1, ini biarkan saja. Lalu kalian pergi ke action. Actionnya kita rubah menjadi masquerade. Apply, oke. Nah, sudah terlihat di sini ya, masquerade header 1. Lalu kita balik ke kiri, ini adalah filter rules firewall. Kita tambahkan. Sama juga, ini biarkan saja forward. Sorry, salah. Yang ini yang atas ya, out interface yang atas. Kita rubah menjadi header 1 juga. Nah, firewall ini adalah berfungsi untuk menyaring ya. Oke, buat proteksi. Oke, di sini sudah bisa dilihat centang ya. Yang NAT juga sudah ada. Berarti itu sudah cukup untuk firewall. Oke, jika sudah mengikuti langkah-langkah saya yang tadi dengan benar, sekarang kita cek. Harusnya sudah bisa terkoneksi internet ya. Di jaringan LAN-nya ya, jaringan lokalnya, jaringan berkabelnya harusnya sudah bisa connect internet. Kalian cek di sini. Nah, ini dia, network connected. Oke. Atau kalian bisa mengeceknya dengan cara ini, new terminal. Oke, kelihatan? New terminal kalian klik, akan keluar seperti ini, lalu kalian ketik saja ping DNS yang tadi sudah kita setting ya, DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Nah, sini sudah ya. Sudah berjalan, berarti sudah terkoneksi oleh internet. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan men-setting router ini untuk sekaligus menjadi access point ya. Caranya, kalian masuk ke menu IP. Oke, ini kalian silang aja biar nggak bingung. Jadi bersih lagi. Masuk ke menu IP, lalu hotspot. Ya, tadi kan sudah dinyalakan ininya, wirelessnya, wifi-nya. Itu berarti sudah kelihatan di sini nih.
Nah, ini Mikrotik open. Cuma masih bisa belum connect ya, karena belum disetting server hotspotnya. Oke, kita pergi ke menu IP lalu hotspot. Oke, kita pergi misalnya kalau kalian pertama-tama di user profile atau di user, silakan kalian klik yang sebelah kirinya sampai ketemu server. Oke, bila sudah masuk ke menu servers, nah di sini ada tulisan hotspot setup. Oke, silakan kalian klik. Oke, hotspot interface WLAN 1 karena kita buat wifi ya, silakan klik next. Local address networknya ini kelompok yang akan dijadikan IP untuk wifi ya, yang tadi 200.1/24. Mask rate jangan lupa dicentang. Next. Nah, address pool of network ini adalah IP address yang akan IP address yang akan diberikan kepada klien, misalnya HP kalian, jika terkoneksi internet router ya. Jika terkoneksi dengan router, maka IP dari 192.168.200.2 sampai 200.254 itu akan diberikan ke HP kalian, tergantung beberapa banyak yang kalian setting agar bisa connect. Oke. Ini next aja, intinya mah next aja, tidak perlu banyak yang Anda rubah. Oke, sertifikat kita tidak punya, next aja. IP address juga next. DNS juga next aja. DNS name juga next. Nah, ini create local hotspot user. Ini adalah nama username hotspot nanti jika ini akan diperlukan jika untuk login nanti ya. Ini lebih baik kita isi admin saja karena sesuai defaultnya. Oke, kita next. Setup has been completed successfully. Oke. Ya, di sini sudah ada hotspot. Oke, ini servernya sudah terbuat, berarti harusnya sudah bisa connect ke internet lewat jaringan nirkabel ya, atau wireless. Lalu kita pergi ke user. Nah, user ini sebelumnya kan saya tidak memberi password ya untuk jaringan ini, untuk akses point Mikrotik ini. Jadi orang awam pun bisa bergabung, tapi hanya statusnya saja connected, tidak ada internet yang bisa mereka gunakan gitu. Jadi mereka harus login lagi, maka kita bikin user, dan tadi yang server ini kita bikin admin untuk mengelola si websitenya ya, untuk ini. Oke, kita pergi ke user. Silakan nah ini user yang tadi kita bikin, admin ya. Kita tambahkan servernya, ini bebas kalian. Kalau misalnya punya lebih dari satu servernya, silahkan pilih server yang lain. Cuma kebetulan ini hanya satu, jadi biarkan di all saja. Namanya kita pakai siswa saja. Siswa, password juga siswa. Oke. Nah, sudah begini profilnya. Oh sorry, lupa, saya kelupaan ya. Sebelum bikin users, kita bikin user profile dulu ya. Bikin user profile, di sini kita tambahkan. Ini biarkan saja terlebih dahulu. Oke, kita tambahkan. Oke, di sini kita kasih nama profilnya siswa. Nah, address pool ini silakan kalian pilih pool 1 tadi ya, yang jenjang 200.2 sampai 200.254, ini pool 1. Oke, sudah, biarkan semua. Nah, ini shared user ini kalian ingin memperbolehkan beberapa user untuk connect ke profile siswa ini ya. Ini biarkan saja satu. Sebenarnya tergantung kalian, terserah mau berapa. Saya biarkan saja satu. Lalu oke. Nah, ini jadi profile untuk siswa. Oke, kita masukkan di sini menu profile siswa, apply, dan oke. Selanjutnya kita bakal bikin profile untuk guru. Oke, guru, poolnya sama. Ini biarkan saja semua, apply, oke. Ya, terbuatlah profile guru.
Nah, di user kita bikin user untuk guru gitu. Guru, nama usernya juga guru. Profile yang kita select untuk guru. Apply. Nah, jika sudah, di sini kita akan coba ya membatasi uptime ya, atau bisa dibilang koneksinya kita akan batasi. Oke, misalnya ini untuk admin gitu ya, karena admin jadi tidak perlu dibatasin ya. Untuk siswa misalnya kita batasi 20 menit saja nih ya, 20 menit. Ini bisa juga kalian batasi kecepatannya, bytes in, bytes out, lalu bytes total. Cuma kali ini kita bakal coba yang uptime saja. Kita oke. Guru pun juga begitu. Kita akan batasi untuk user guru 1 jam gitu. Kita oke. Ya, kalian terserah mau membatasi kecepatannya juga, silakan kalian masukkan di sini misalnya 10 kilobyte, kalian bisa masukkan 10k 10k itu. Jika ininya merah ya, tulisannya merah itu berarti tidak bisa ya, salah, berarti ada yang salah. 10k ini misalnya 10 kilobyte gitu, harus sampai biru. Oke, jika sudah, apply oke, biasa kan. Nah, jika sudah nih, sudah tersetting semua, kalian bisa tes ya. Nah, cara ngetesnya, kalian bisa disconnect dulu dari Winbox ini ya. Kalian bisa disconnect lalu exit, lalu kalian tes, kalian copot kabelannya. Jika kalian memakai laptop yang sudah ada wifi-nya, kalian tes dengan wifi. Tapi jika kalian menggunakan HP, silakan kalian langsung tes menggunakan HP. Jika kalian menggunakan PC yang hanya ada LAN-nya, tidak ada hotspot wifi-nya, ya kalian menggunakan HP gitu. Karena yang LAN sudah pasti bisa connect ke internet ya. Oke, berikutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara ngetesnya, cuma harus pindah device ya, karena saya sudah coba tadi tes agak sedikit nge-lag, patah-patah gitu. Jadi kita pindah kamera dulu. Oke, jika sudah selesai men-settingnya ya, saya pindah kamera ini pakai kamera karena saya sudah coba tadi pakai aplikasi OBS itu nge-lag gitu. Jadi alangkah baiknya saya pindah kamera. Lagi pula HP saya jadi webcam, jadi emang harus pindah kamera gitu. Oke, jika sudah selesai men-setting, nah cara kalian ngetesnya adalah kalian langsung saja connect ke wifi yang sudah kalian bikin tadi, bergantung ya. Kalau saya namanya Mikrotik di sini ya, bisa dilihat. Nah, untuk agar lebih pastinya itu koneksi LAN kalian silahkan boleh dicopot ya. Seperti ini nih. Misalnya ini yang ISP kalian ya, yang ini dari PC kalian, silahkan kalian copot aja untuk mengetes jaringan wifi-nya bekerja atau tidak ya. Cuma tadi kan yang LAN sudah bisa ya, atau nanti kita tes lagi yang LAN. Untuk sekarang yang wifi terlebih dahulu ya. Jika sudah, kalian tinggal klik lalu connect saja. Nah, nanti akan seperti ini connecting. Nah, ini akan bukan cukup lama ya mengkoneksikannya, karena emang butuh beberapa waktu. Harap bersabar jadi. Oke, nah jika sudah seperti ini nih, sudah terkoneksi ya untuk SSID-nya saja. Ya, jadi tidak bisa langsung internetan, hanya connect saja ya. Lihat di sini, no internet open. Open ini adalah status wifi-nya tidak pakai password. No internet ini ya berarti no internet, karena Anda harus login lagi. Nah, berikut ini cara untuk loginnya. Kalian bisa masuk ke website ya, Google Chrome atau Firefox, apapun itu. Nah, di sini silahkan kalian. Jadi ini kita tes dulu deh, bisa browsingan nggak? Buka YouTube. Nah, dia bakal muter terus nih sampai request timeout gitu. Tidak bisa jadi. Oke, pertama lalu kalian
select ini. Nah, di sini kalian ketik IP gateway yang tadi kalian set untuk WiFi ya, WLAN 1. Di sini saya menggunakan 192.168.200.1. Oke. Lalu di enter. Nah, akan muncul jendela atau tab seperti ini ya. Ini adalah jendela loginnya. Oke, please log on to use the internet hotspot service. Ini akan seperti ini. Kalian tampil seperti ini. Begitupun di HP Anda. Jika HP kalian ingin login di HP kalian, harusnya kalian setelah mengeklik hotspot yang di bawah tadi atau lewat HP, itu langsung muncul jendela login seperti ini ya. Oke, bila mana ataupun tidak muncul, kalaupun tidak muncul, kalian harus pergi ke browser lagi, ke browser sama seperti ini ya. Pergi ke browser lalu masukkan IP gateway-nya, gateway yang WiFi ya. Atau saya contohkan seperti berikut ini. Nah, oke, kali ini saya akan mencontohkan nih ya, gimana kalau connect lewat HP atau handphone ya. Silakan masuk ke menu WiFi terlebih dahulu. Oke, sudah masuk nih, nanti akan terlihat nih jaringan-jaringannya atau WiFi SSID-nya. Nah, ini ada MikroTik yang tadi sudah saya buat kan. Nah, silakan diklik. Nah, ini sudah connected, cuma no internet ya. Mau fokus. Dia tuh sudah connected tapi no internet. Nah ini tidak muncul nih jendela login seperti ini. Bagaimana? Adanya malah ini tuh, kan? Intinya dia menjelaskan bahwa tidak ada internet nih. Switch network apa diam? Kita pilih diam aja ya. Nah, gimana nih caranya? Anda pergi ke browser Anda, contoh Google Chrome. Nah, Google Chrome. Ini bekas saya ngetes tadi. Jika Google Chrome ada, ini misalnya kita bikin tab baru deh. Kita new tab. Nah, lalu silakan masukkan IP gateway-nya yang tadi ya. 192.168.201. Oke, lihat. Udah, silakan di search. Nah, akan muncul seperti ini ya, jendela login seperti ini. Nah, sini silakan, kalau misalnya tadi kita pakai user user siswa, kita masukin user siswa. Ini ada beberapa user yang sudah saya coba tadi ya sebelum rekaman. Siswa, passwordnya juga siswa. Oke, silakan klik OK. Ini close aja. Nah, kelihatan ya? Nah, jika sudah seperti ini nih, berarti sudah bisa login nih, sudah terlogin. Ini deh, sudah jelas. Nah, tulisannya itu back online tadi di atas, karena sudah bisa internet ya, siswa itu. Nah, ini tadi saya coba, karena kan tadi saya setting untuk 20 menit ya, uptime-nya, batas uptime-nya. Nih, di sini bisa terlihat nih. Oke, nah ini kita sudah 40 detik memakai jaringannya dan tersisa 19 menit sekian detik. Nah, ini status refreshnya saya ganti 1 detik karena biar lebih terlihat ya perbedaannya. Nah, ini IP yang didapatkan kalau lewat HP ya, 200.252 itu. Ini speednya juga berubah-ubah gitu. Kalau speednya kalian batasi tadi, ini cuman sesuai yang kalian batasi gitu. Misalnya mentok di 5 KB, ini bakal 5 KB itu 5 KB per 5 KB gitu. Gitu. Nah, untuk di PC sekarang kita coba lagi nih ya kan. Di HP sudah login pakai siswa. Nah, yang di PC kita coba login pakai guru, lalu passwordnya guru juga. Oke, enter. Nah, sini sudah kan, sudah terlogin.
dengan user guru. Nah, di sini kita bisa bedakan nih, ya. Connected sama, ya kan, speednya juga sama, IP-nya beda, ya kan, 200.254, yang di HP 252. Nah, koneksinya di sini sejam, ya kan, 59 menit sekian detik, gitu. Yang di HP tinggal berapa nih? 17 menit, gitu. Jadi bisa kalian bataskan, ya, maupun uptime-nya atau download speed-nya, gitu. Oke, tadi kan sudah dicek lewat WiFi ya. Sekarang kita cek lewat koneksi lokal atau LAN ya. Nah, bisa kalian lihat sini WiFi-nya sudah saya matikan, ya, turn off. Nah, lalu kabelnya sudah saya koneksikan, gitu. Sudah saya colok lagi untuk LAN saja. Nah, tapi jika sudah dicolok tapi belum terdeteksi atau ada error, nah kalian pergi ke yang tadi nih, ya, change adapter option nih, yang menu ini. Nah, di sini kalian bisa coba untuk disable lalu enable lagi. Itu bakal nge-refresh ya. Nah, ini jika sudah, nah ini sudah terlihat nih ada IP 4-nya sudah internet, berarti sudah terkoneksi oleh internet gitu. Ya, kita akan coba, kita buka Google lagi. Oke, kita akan coba buka YouTube. Nah, sudah bisa kan? Karena sudah login. Sudah login karena pakai LAN ya. Kalau pakai LAN tidak perlu login. Gitu, sudah bisa tuh. Ya. Tadi kan tidak masuk beranda sama sekali. Nah, sekarang masuk kan. Begitupun di HP ya. Itu seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Ya, itu sedikit tutorial dari saya ya. Sudah terkoneksi networknya, bisa kalian cek sendiri. Bisa kalian speed test juga kalau kurang yakin gitu. Nah, jadi sekian video tutorial cara men-setting Mikrotik ya, cara men-setting router board Mikrotik agar bisa koneksi internet LAN maupun yang wireless nirkabel ya. Sekaligus dijadikan akses point gitu. Tapi kalau kalian beli router yang tidak ada akses pointnya ya tidak bisa, maaf gitu. Ya, sekian video dari saya. Saya Aksel Gintala Zafif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.